Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin, dan juga Solana, teman-teman. Jadi kemarin, 2 hari lalu, kemarin saya nggak sempet bikin video. Jadi 2 hari lalu ini ada update untuk meme coin, ya, ada PP Doge Shiba. Dan ini waktu US itu menyerang Iran, teman-teman, ya. Kemudian sebelumnya itu ada update Bitcoin dan juga CHZ, BCH, ya. Dan ya hari ini baru sempet lagi nih bikin video, teman-teman. Jadi sorry ya. Kemudian kita mendapatkan market yang per hari ini itu hijau, ya, karena dari Donald Trump itu mengumumkan untuk genjatan senjata, ya, antara Iran dan Israel, ya. Walaupun kita nggak tahu nih apakah ini hanyalah untuk sementara saja atau bagaimana gitu, ya. Namanya perang kan nggak bisa diumumkan sama satu belah pihak saja, dimana memang US itu kan bukan pemeran utama gitu kan, utamanya tuh Iran dan Israel gitu ya, kecuali Iran dan Israelnya menyatakan. Nah ini kan baru Donald Trumpnya aja dan market dikasih hijau gitu. Jadi sembari kita menunggu untuk nextnya lagi perkembangannya seperti apa, tapi ya setidaknya untuk secara short term oke, ini good untuk market ya, oke lah teman-teman. Dan untuk altcoin juga mendapatkan rebound tipis-tipis juga udah bagus banget, dan volumenya nge-spike juga teman-teman ya. Kemudian sedikit reminder juga untuk news event yang penting di minggu ini ya. Ini tanggal 24, 25 itu ada Jerome Powell testify teman-teman ya. Kemudian di tanggal 26, 27 juga masih ada beberapa news event penting, dan biasanya ya di start dari jam setengah 8 malam sampai jam setengah 10 malam nih untuk news event yang penting. Nah untuk testify ini akan seputar kesaksian ya, istilahnya Powell ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dan alasan ya, kenapa dia ini masih hold untuk cut rate. Nah ini yang menjadi acuan ataupun hal yang sangat penting di minggu ini ya, tanggal 24 dan di tanggal 25. Semoga kita mendapatkan narasi yang cukup positif kali ini ya, yang bisa mendukung market itu lebih euforia lagi ya. Setidaknya ya harapannya secara short term deh teman-teman ya, kita nggak ngomongin long term lah, kayaknya di kondisi yang seperti ini agak lebih sulit gitu ya. Kemudian kita lihat juga untuk per saat ini saya bikin video ya, naik lagi ya Fear and Greed ke area 47 which is netral teman-teman. Kemudian ya kita lihat di sini untuk trending coinnya ya, naik-naik tuh ya, sekitar Bitcoin sekitar 4%-an, ETH sekitar 8%, Solana sekitar 8%, SEI 40% up. Ini Home, ini baru tahu juga ini ada koin Home 3%-an teman-teman yang menjadi trending gitu. Jadi ya cukup oke, karena untuk Ethereum-nya mengalami rebound lumayan sekitar 8%-an. Makanya altcoin itu lumayan dikasih napas lah. Baru dikasih napas loh teman-teman ya, belum perform. Dan kita akan lihat juga ya untuk liquidation heatmap dulu. Kita lihat per 3 hariannya. Yes, 3 harian ini sebenarnya ada liquidation yang gendut. Ini udah kejemput ya di 103.400-an dolar, karena Bitcoin tadi sempat nge-spike di 106.000 ya. Sekarang sideways doang teman-teman. Minimal kalau kita lihat weekly-nya, oke, weekly ini masih tebal di range atas, sedangkan yang bagian bawahnya ini cenderung jauh lebih tipis. Tebalnya itu di 106.600-an sampai di 107.400-an dolar nih teman-teman. Jadi bisa di prepare kalau memang secara short termnya adanya shake out dulu di market, sebelum mungkin kita akan dapat sedikit koreksi maybe. Ya, ini bisa dipantau ya, untuk area atasnya itu udah deket banget ya, sekitar 1.000-2.000 dolar lagi lah. Kemudian kita lihat dulu untuk Bitcoin Dominance. Nah ini memang kita lihat ya, akhirnya dia break teman-teman, tuh break dari previous high-nya dia. Kemudian baru adanya rejection dari 65,8%. Nah dia retest terhadap trendline support ini, sangat-sangat ya bisa dibilang masih bullish teman-teman ya. Dia break dari channelnya, break juga dari previous high-nya dia ya, dari awal Mei. Dan ya selama memang dia masih bullish ini ya, proyeksinya untuk dia bisa run up lagi, ngejar 66,4%. Ya simpelnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman sekali lagi pengen melihat altcoinnya ini rally dan lain sebagainya ya, minimal banget nih ya, dia break kembali, breakdown lagi dari channelnya ini ya. Berarti ya at least dia retest balik dulu sampai 64%, naik sekedar retest sebelum dia drop lagi. Nah ini yang perlu kita lihat
ya, ataupun ya yang wajib kita lihat untuk altcoin bisa benar-benar rally kembali. Tapi ya sebelum ini kita lihat ya udah, so far selama dia masih bullish kayak gini ya udah kita follow up aja untuk dia run up ke next area target. Ya kurang lebih seperti itu sampai nanti kita lihat adanya drop ya dari trendline supportnya, baru mungkin kita bisa melihat adanya perubahan arah ya secara short to mid termnya. Tapi ya kita lihat kalau kayak begini kondisinya ya udah, suka nggak suka ya ini masih bullish teman-teman untuk Bitcoin dominance, makanya altcoinnya itu nggak gimana gerak ya, walaupun terakhir kali di sini baru adanya rejection ya kecil aja sih, makanya baru dikasih napas doang untuk altcoinnya. Nah, tapi kita butuh lebih dari ini untuk melihat altcoin itu lebih dikasih ruang lah untuk perform. Bitcoin secara daily kalau kita lihat ya, sebelumnya di sini dia drop sampai 98.200-an dolar. So kalau kita perhatikan lebih seksama ya, di sini dari lowest atau tail candle yang tercipta pada 5 Juni 2025, di sini adanya liquidity sweep ya, atau grab likuiditas juga dari range area tersebut nih. Kita lihat di sini tuh teman-teman ya. Kemudian dia up dan ya closingnya bagus di atas EMA 21, adanya bullish engulfing ya. Kemudian dia melahap dari beberapa bearish candle sebelumnya ya, karena pernyataannya Trump gitu ya. So sekarang ketika kondisinya sudah seperti ini ya, memang kita lihat secara short termnya udah bagus teman-teman ya, sudah bagus banget ya. Jadi masih adanya chance untuk retest gak? Ya masih aja teman-teman, namanya market gitu, nggak ada yang mustahil, apalagi kalau kita berbicara secara jangka pendek ataupun beberapa area-area harga yang masih deket ya, 2.000 dolar, 3.000 dolar, 4.000 dolar itu masih achievable banget ya. Kurang lebih kayak gini juga bisa nih, ini udah kencang banget rally ya, atau kita bisa bilang juga closingnya bagus banget di 18 Mei. Next candle kita lihat bantingan kencang walaupun cuman bikin tail candle nih, sebelum dia going up lagi, grab likuiditas lagi di situ, teman-teman. Jadi ini juga masih bisa kejadian gitu ya. Kalau misalkan wah ada tiba-tiba ada berita buruk banget nih, wah masih lanjut perangnya ternyata dan sebagainya, nggak lama udah benar-benar genjatan senjata, ya bisa aja nanti nge-trigger kayak gini, movement seperti ini terjadi lagi baru sebelum dia rally lagi untuk Bitcoinnya ya. Jadi sekali lagi tetap antisipasi, tetap waspada ya di market yang ya masih belum stabil lah bisa dibilang gitu kan. Dan untuk si Bitcoinnya ini sendiri pun kalau kita lihat secara overall, ini saya hilangkan ya sideways doang sih teman-teman ya. Ini range atasnya 112, kemudian ya ini kita lihat di range bawahnya di 100.000 ya. Jadi sekitar 12.000 dolar lah kurang lebih, dia masih sideways di sini-sini aja sampai nanti kita melihat benar-benar break dari 112.000. Tapi ya kalau kita ngomongin atau melihat pada proyeksi price action sekarang ya kurang lebih seperti ini, adanya trendline resistance juga ya, ini mungkin di sekitar 109 ribuan dolar lah untuk trendline resistance ini ya. Bagian bawahnya pun ya ini adanya sebuah trendline support, jadi dia bergerak di dalam sebuah triangle pattern. Dan ya semoga setelah adanya grab liquidity ini kita mendapatkan one push lagi ya, setidaknya untuk dia retest bagian atas nih 108, 109, baru nanti kita lihat apakah di situ dapatnya rejection strong atau malah kita mendapatkan breakout terlebih dulu. Untuk secara hourly-nya dari Bitcoin secara 4 jam ya, sebenarnya kalau kita lihat 4 jamnya pun di sini beberapa highest level sudah mampu di take out ya teman, dengan cukup baik tuh ya, dengan cukup baik untuk si Bitcoin. Meanwhile untuk highest pada 20 Juni ini belum mampu di take out teman-teman tuh ya, dia cuma retest aja kemudian baru adanya sedikit rejection ya. So kalau memang kita melihat hal seperti ini, ekspektasinya adalah setelah dia adanya movement yang cukup strong ya, at least kita mendapatkan retracement yang korektif before dia benar-benar true break dari 106.500 ya, untuk ngejar ke 108-109 ribu dolar ya. Balik lagi, movement seperti ini tergantung dari bisa dibilang testify dari Jerome Powell bisa, kemudian dari Iran, Israel dan US juga bisa teman-teman ya. Jadi ini beberapa faktor yang mempengaruhi, tapi setidaknya Bitcoin ini masih sama gambarannya seperti video yang terakhir saya update di Bitcoin sekitar 3-4 hari yang lalu ya, dimana kita bisa ekspektasikan Bitcoin ini bisa rally lagi atau setidaknya recovery ya, dengan syarat ketika dia jebol dari 100.000 dia cuman V-shape aja
ya, atau cuman bikin tail candle, dan ya ini malah di luar ekspektasi ya, hijaunya ini lebih tebal lagi ya. Ini udah menjadi salah satu tanda awal untuk bisa dibilang recovery-nya dari Bitcoin, tapi bukan untuk altcoin ya, karena altcoin akan lebih sulit ya, itu note-nya teman-teman. Sampai nanti banyak orang yang sudah ingin melirik altcoin, baru baru money flow itu pindah ke altcoin. Tapi untuk secara sekarang fokusnya masih di Bitcoin dulu ya. Solana. Nah ini kalau kita ngomongin Solana secara daily, berkali-kali ini adalah support kuat di sekitar 125-an dolar ya. Tuh, dia mampu bertahan walaupun sempat bikin jarum nakal. Ya, ini mungkin kita tambahkan lagi ya untuk area range bawahnya itu di sekitar 100 sampai 110 dolar lah. Nih, jadi ini adalah dua area support yang kuat untuk Solana ya, untuk kondisi saat ini ya, dan juga sejak Februari 2024 loh. Area ini masih di hold dengan kuat walaupun dia udah bikin new ATH di 295 dolar. Yang next ATH-nya sih masih di 350 dolar ya, belum ke achieve juga, teman-teman. Nah, yang menariknya adalah kalau kita lihat dari drop yang terakhir di April ya, kemudian setelah adanya perang-perangan nih ya, dia turun cukup korektif nih teman-teman ya. Bisa dibilang juga 1 2 3 4 5 wave. Kemudian dia masih bikin yang namanya higher low. Nah, ini bagus banget sebenarnya untuk Solana. Dimana bulan depan kan infonya Solana itu untuk ETF spotnya itu duluan yang di approve gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pertanda awal ya, semoga market juga nggak yang aneh-aneh lagi ya, setidaknya menjelang bulan depan ya. Dia juga adanya sebuah trend line di sini tuh, trend resistance ya untuk Solana daily bagus banget ya. Kita menunggu waktu dia break dulu nih. Once dia udah break, adanya retracement, nah ini cukup besar probabilitasnya untuk dia ngejar ke 200 dolar lagi ya. Mungkin ini dulu aja deh target-target yang menurut saya masih rasional untuk Solana ya. Sekarang kan harganya di 143 ya, ke 200 dolar bukan hal yang mustahil lah kalau memang dari segi ETF-nya beneran di approve ya. Kemudian juga dari good news geopolitik maupun dari Jerome Powell kita dapatkan di market lebih hijau lagi, dan ya ini menjadi another booster untuk Solana. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan lain ya untuk Solana. Kita nggak ngomongin Neo ATH, tapi ini dulu aja deh, udah bagus banget ya. Dimana kalau kita lihat juga sebelumnya di sini adalah previous high-nya dia yang sudah mampu di take out, kemudian akhirnya dia memasuki fase koreksinya nih, terdiri dari 5 wave. Dia bikin higher low juga, dan ya tinggal kita menunggu breaknya dulu aja kalau mungkin teman-teman mau lihat lebih konservatif. Nah, untuk 4 jamnya ya, sebenarnya untuk 4 jamnya ini belum bullish banget ya, walaupun ya ini udah adanya reaksi kayak gini, didukung juga dengan Bitcoin yang up bagus. Tapi kalau kita breakdown lebih detail, di sini ada next area supply yang belum mampu di take out. Dia cuma dites aja, kemudian ya so far cuma bikin tail candle nih ya, dari 145 sampai 148,6 dolar untuk si Solana ya. Ini previewsnya aja udah yang di break. Jadi setidaknya kalau memang dia sudah break kemudian retest next areanya masih adanya rejection ya, setidaknya kita menunggu sampai dia at least creating base atau retracement bertahap dulu ya, before dia retest balik ke trendan resistance strong atas ya di sekitar 152-153 dolar ya, sampai kita melihat atau mendapatkan konfirmasi untuk true breakout dari Solana. Baru nanti next lagi seperti daily tadi saya sampaikan, setelah udah true breakout, any retracement itu untuk possible dia going up, probabilitasnya lebih besar. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa analisa kembali, karena ya sifatnya semua ini analisa, bukan sebuah kepastian ya. Saya pribadi juga bukan bandar teman-teman. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit teman-teman.